mulai mengantuk? Iya nih. Nah, kalau sudah mengantuk, kita bobok. Sebelum bobok, Mama mau bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Nih, Yohanes Pembaptis. Mama, orang tua Yohanes Pembaptis itu siapa sih? Nah, ceritanya seperti ini. Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Nah, Zakaria dan Elisabet adalah imam yang sudah lanjut usia, dan Elisabet tidak bisa mengandung karena ia mandul. Tapi pada suatu saat ketika mereka, Zakaria dan rombongannya, mau melaksanakan tugas keimamannya, terjadilah peristiwa seperti ini. Nah, ketika Zakaria sudah memasuki bait Allah, tiba-tiba ada seorang malaikat. Nih, ada seorang malaikat yang datang menemui Zakaria, dan Zakaria mulai ketakutan. Akhirnya malaikat itu berkata, "Hai Zakaria, jangan takut, karena doamu telah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai ia dengan nama Yohanes." Kemudian Zakaria sambil berpikir, dia berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Karena aku sudah tua. Istriku Elisabet juga sudah lanjut umurnya." Kemudian Zakaria keluar dengan wajah yang ketakutan. Sampai di luar, Zakaria tidak bisa berkata-kata. Dan orang-orang tahu kalau Zakaria telah melihat sesuatu di dalam bait Allah. Kakak Adel, Kakak Cia dan Dede Ola, pada suatu ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Nih, Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudaranya yang sedang mengandung. Nah, ketika Bunda Maria datang mengunjungi Elisabet saudaranya, melonjaklah bayi yang ada di dalam kandungannya. Dia sangat kegirangan, sangat senang, karena Bunda Tuhan Yesus datang mengunjungi dia. Nah, hingga pada akhirnya Elisabet waktunya untuk melahirkan. Semua orang sangat senang karena Elisabet akan melahirkan. Dan apa yang terjadi? Bayi itu ternyata benar-benar bayi laki-laki, seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan semua orang bilang, "Wah, anaknya laki-laki. Beri nama saja dia Zakaria, supaya sama seperti ayahnya." Kemudian Elisabet berkata, "Jangan, tanya kepada ayahnya terlebih dahulu, beri nama siapa anak ini." Kemudian orang-orang bertanya kepada Zakaria, "Zakaria, anakmu sudah lahir, anakmu laki-laki,
kamu beri nama dia siapa?" Kemudian Zakaria mengambil batu dan menulis nama di atas batu itu. Ketika semua orang melihat batu dengan tulisan Yohanes, terkejutlah mereka. Kenapa Zakaria memberi nama Yohanes? Kenapa ia tidak memilih nama Zakaria sehingga sama dengan namanya? Nah, setelah itu tiba-tiba Zakaria bisa kembali berbicara dan ia mengatakan bahwa semua itu atas petunjuk malaikat Gabriel yang telah diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, hingga Yohanes pun tumbuh menjadi dewasa. Nah, pada masa itu terdengarlah berita Yohanes telah bangkit. Kemudian Herodes ingin membunuh Yohanes karena Yohanes pernah menegur Herodes karena mengambil istri saudaranya yaitu Filipus. Tetapi Herodes bingung karena takut dengan banyak orang. Hingga pada suatu saat Herodes membuat pesta. Kemudian anak Herodias menari dan membuat semua orang menjadi senang. Seperti ketika kita mengikuti pesta. Pernah kan? Kakak Ade, Kakak Cia, Dede Ola diajak ikut pesta? Pernah? Nah, pasti bagaimana? Senang. Nah, sama seperti waktu itu. Anak Herodias ini menari dan membuat orang senang. Hingga pada akhirnya Herodes berkata, "Kamu boleh meminta apapun yang kamu mau." Kemudian anak Herodias itu bingung. Aku harus minta apa ya? Terus kemudian dia lari ke tempat ibunya. "Ibu, aku harus minta apa ya? Karena aku boleh loh minta apapun yang aku mau." Kemudian Herodias berkata, "Bilanglah, kamu minta kepala Yohanes dan diletakkan di atas talam." Kemudian larilah si anak Herodias ini dan berkata kepada Herodes bahwa ia minta kepala Yohanes dipenggal dan diletakkan di atas talam. Sedihlah hati Herodes dan akhirnya meminta kepada prajuritnya untuk membawa kepala Yohanes dan diletakkan di atas talam. Nah, begitulah akhir cerita Yohanes Pembaptis. Ia meninggal dipenggal kepalanya karena dia mempertahankan apa? Kebenaran. Yohanes adalah orang yang berhati mulia. Dia mempertahankan kebenaran dan akhirnya dia mengorbankan dirinya. Sehingga kita juga harus meneladani Yohanes untuk kita selalu berbuat baik. Selain itu apa kira-kira? Selain berbuat baik, kita harus berani menyerukan kebenaran dan juga kita harus terus bersyukur. Oke, anak-anak boleh tidur dan selamat tidur anak-anak semua.
kita membuat tanda salib dulu yuk sebelum tidur. Dalam nama Bapa dan